Kisah mualaf Ko Jimmy dari Buddha, Kristen, Katolik, dan berakhir di Islam. Silakan simak kisah mualaf beliau. TK itu Kristen, padahal orang tua saya waktu itu Buddha atau Konghucu lah. Oke. Tapi anak-anaknya itu dimasukkan ke gereja. Oh, dipilihkan? Malah dipilihkan. Tapi nggak diajak ke vihara itu? Enggak. Oh, enggak, malah disuruh ke gereja. Tapi kalau ke kelenteng diajak juga. Oh, tetap diajak juga. Oke, terus waktu beranjak SD, orang tua merantau. Saya sama kakak itu dititipkan ke asrama Katolik. Mondok lah ya. Mondok. Nah itu habis itu jadi Katolik sampai papa mama pulang dari merantau, kumpul masih Katolik. Tapi papa mama masih Buddha waktu itu? Masih Buddha. Masih. Ya? Dan dari transisi dari Kristen ke Katolik gimana? Karena mungkin waktu itu masih kecil ya, jadi ya paling kok ibadahnya beda gitu. Iya. Kalau di waktu itu di Kristen masih lebih banyak nyanyinya gitu. Kalau di Katolik sudah ada kayak random acara itu sudah. Oke. Seperti itu. Khidmatnya lebih banyak juga. Iya. Oke. Juga dulu kan di susteran otomatis hampir tiap hari ke gereja. Kalau enggak misa pagi, sorenya doa rosario. Oh, karena di susteran. Iya, masuk susteran. Susteran. Nah, terus gimana kok bisa sampai mau masuk Islam itu? Padahal sekolahnya dulu di Katolik juga. Katolik. Iya. Waktu di Katolik. Di Katolik. Jadi SD, SMP itu Katolik. Itu boleh sebut wilayah? Boleh, enggak masalah. Jadi waktu itu saya di Genteng Banyuwangi itu ada SD, SMP Katolik di sana. Jadi waktu itu sekolah di situ. Sebenarnya saya sih yakin banget dengan agama Katolik waktu itu. Terus sedikit tertrigger sih sebenarnya. Jadi saat ujian itu ada pilihan ganda. Oke, soal pilihan ganda. Pilihan ganda. Jadi ada pertanyaan itu sampai saya ingat sekali itu. Jadi ada pertanyaan, siapakah yang menciptakan alam semesta itu? Jadi ada pilihannya Bapa, Yesus, Roh Kudus. Karena saya meyakini Yesus adalah Tuhan, jadi otomatis saya pasti silang Yesus. Ternyata salah. Salah ya. Ternyata jawabannya Bapa. Nah, mulai dari situ saya mulai ke-trigger loh. Saya kan doanya pada Yesus, saya mintanya pada Yesus, tapi kok bukan Yesus yang menciptakan alam semesta ini. Yang lebih berkuasa kok Bapa gitu. Iya. Kenapa nggak langsung berdoa sama Bapak aja nih? Iya, betul itu juga. Nah, itu trigger awal yang rupanya. Ya, itu mulai, itu terbawa terus. Jadi walaupun secara ritual tetap tiap minggu ke gereja, itu tetap kok semakin janggal seperti itu. Maksudnya terngiang-ngiang terus gitu. Akhirnya setelah beranjak SMA mulai timbul keyakinan, Yesus ini kelihatannya nabi deh. Seperti itu sih. Itu karena ada input baru atau dari pertanyaan yang dulunya dari kemarin itu, pertanyaan satu? Jadi dari pertanyaan itu berkembang di pikiran sendiri. Oh, karena konsepnya lebih mendekatkan Yesus itu adalah nabi ya? Iya. Karena bukan penciptanya. Iya, bukan. Penciptanya adalah Bapa. Iya. Tapi malah orang menyembahnya kepada Yesus. Iya. Pikirannya seperti itu kan waktu itu. Kemudian apa mulai melakukan pencarian tentang Islam? Kalau saya pun tidak percaya di agama Katolik, mungkin kalau pindah ke Islam tuh waktu itu sangat mustahil bagi saya. Lebih mustahil ya. Lebih Walaupun mustahil. tidak percaya sama Katolik, tapi kalau Islam bukan pilihan. Bukan pilihan. Itu kalau diantara mungkin di Indonesia ada 5, Islam itu cerai dulu. Oh, cerai dulu. Iya, paling awal. Insya Allah, luar biasa. Kenapa gitu? Mungkin karena yang dilihat mungkin orang Islamnya sering mengalami pengalaman buruk mungkin dalam interaksi. Ya mungkin waktu dulu ya
karena Chinese ya biasanya kita kalau ada main ada bulian seperti Korban itu. diskriminasi. lah ya. Diskriminasi. Oke. Sama dong kita bertiga berarti. Kalau Ko Alfian gitu nggak atau enggak? Oh, berarti sama dong kita berdua. Oh gitu. Jadi dari itu menyimpulkan bahwa agama Islam ini bukan pilihan nih. Ya. Ini orangnya rese semua. Ya. Rese. Semua. Ketawa tuh yang Islam dari lahir. Terus ya waktu itu kan juga dari agama sebelumnya itu kan juga kalau cerita Islam itu pasti kan bukan baiknya dong, pasti yang buruknya ada dong. framing Iya, buruknya framingnya ya. itu. Terus nggak memilih Islam sama sekali. Enggak sama sekali. Kok bisa sampai masuk Islam ini? Iya itu. Terus gimana? karena sebenarnya saya di agama lama juga sebenarnya kayak yakin ya sudahlah. Awalnya itu cuma gitu aja. Awalnya ya sudah pasrah aja lah. Oke Ya lah. sudahlah saya ikut gitu. Tapi Karena itu masih belum belajar betul waktu itu. belum sama sekali. belum. Bahkan masih sempat ada keinginan, oh nanti coba saya waktu baca Al-Quran saya cari kesalahannya. Oke, luar biasa ya. Ya jadi dengan ilmu yang sangat-sangat dangkal dan tidak tahu apapun baca bahasa Arab juga tidak bisa, akhirnya coba bahasa Arab saya tulis, wah ini tidak betul ini. Dapat kalimat apa gitu saya tulis, wah ini tidak betul ini. Oke. Sampai seperti itu, jadi cepat ditulis di buku. Mungkin catatan mungkin masih ada kalau tidak kebuang di rumah itu. Masya Allah. Jadi ada memang berusaha mencari kesalahan. Iya waktu agama itu. Islam. Awal-awal dari itu. Terus di saya mungkin hijrah terbesarnya itu di 2017. 2017. Setelah kerja di perusahaan ini dan saya yang ini waktu itu zamannya Ustadz Abdul Somad. Oke. Nah, itu sering ada tablik akbar waktu itu. Tablik akbar. Jadi waktu itu sangat tarik banget sama Ustadz Abdul Somad. Nah, itu dari situ mulai mendalami. Jadi butuh waktu 10 tahun ini baru mulai ada ketarikan untuk mendalami. Jadi ketika mencari kesalahan-kesalahan itu dari catatan-catatan itu ada nggak kesalahan-kesalahannya? Apa gimana? Saat itu ada, menurut saya. Ternyata setelah tahu usul fikihnya ini apa dari apa kok ada ayat tersebut, ternyata baru tahu, goblok banget saya. Ternyata kalau belajarnya dari terjemahan jadinya goblok. Iya. Luar biasa. Ternyata setelah mualaf mencari kesalahan 10 tahun kemudian baru beneran Ya, mempelajari terus semoga Mas Alfian nggak perlu sampai 10 tahun ya. Ini udah ada guide-nya. jadi akhirnya saya sih belum sampai membaca itu dan memahami sendiri, tapi saya lihat saat ada ceramah di YouTube itu ya, biasanya itu kan ada dijelaskan. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang dulu jadi pertanyaan saya, apa sih tujuan manusia ini diciptakan di dunia ini buat apa sih, kok harus susah banget, masih harus nanggung, ada yang kelaparan, perang. Nah, itu semuanya ternyata setelah lihat, oh sudah terjawab semua. Tujuannya kita di dunia itu cuma butuh ibadah. Ya seperti itu. Luar biasa ya. Jadi setelah benar-benar mempelajari, sebelum mempelajari itu apakah melaksanakan syariat Islam? Sholat, belajar, tapi belajar sendiri. Belajar sendiri. Jadi dapat buku tata cara sholat, ya sudah kita pelajari sendiri. Tetap sholat sendiri. Sholat sendiri. 5 waktu kok. Ini yang paling saya syukuri Islam. Masuk Islam ini ya. Masya Allah. Kalau perasaan yang mungkin bisa di-sharing, kenapa sih bisa merasa sebahagia ini dalam Islam? Saya ada Islam, mungkin akhirat saya pasti tak terjamin. Itu keyakinan saya. Masya Allah, Masya Allah, ya, Masya Allah ya. Luar biasa ya. Itulah nikmat terbesarnya kita ya Mas ya. Nikmat Islam ini. Ya, semoga Allah selalu jaga kita kok. Ya. Masya Allah. Terima kasih Coach Jamie.